La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu'aiman bin Amru bin Rafa'ah, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansar. Meski wataknya yang suka melucu, Nu'aiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nu'aiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah terhadap sahabatnya yang suka melawak, bahkan jahil, seperti Nu'aiman tersebut? Apakah Rasulullah pernah marah dengan sikap usil Nu'aiman? Ataukah Rasulullah menganggapnya biasa saja? Lalu bagaimana kalau ada sahabat yang tersinggung dengan keusilan Nu'aiman? Bagaimana Rasulullah meredam hal itu? Mari kita simak bersama kisah berikut. Namun jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang sikap Rasulullah terhadap Nu'aiman. Pertama, beliau memakluminya. Pada umumnya, Rasulullah dan para sahabat maklum tentang karakter Nu'aiman yang suka melucu. Rasulullah juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nu'aiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nu'aiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya cerita Nu'aiman menghadiahi Rasulullah madu. Diceritakan bahwa suatu hari Nu'aiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nu'aiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah sebagai hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nu'aiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nu'aiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nu'aiman. Beliau menanyakan mengapa Nu'aiman melakukan hal itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nu'aiman, sehingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nu'aiman. Tidak hanya memaklumi Nu'aiman, bahkan Rasulullah mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain cerita pertama, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nu'aiman. Meski demikian, Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau tersenyum, karena apa yang dilakukan Nu'aiman memang menggeliti. Ceritanya, suatu ketika para sahabat berkata kepada Nu'aiman bahwa sudah lama sekali tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih oleh Nu'aiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nu'aiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nu'aiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nu'aiman malah membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku, jawab Nu'aiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih daripada cukup. Ketiga,
melarang sahabat lain mencela Nu'aiman. Tidak semua orang suka dan maklum dengan tingkah Nu'aiman yang jahil dan usil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nu'aiman. Terkait hal ini, Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela Nu'aiman. Sehingga Rasulullah berkata kepada sahabat, "Jangan pernah kalian menghujat dan melaknat Nu'aiman. Meski dia seperti ini, tapi dia selalu membuat aku tersenyum. Dia masih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nu'aiman mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasul." Keempat, menjual teman. Pernah suatu ketika, Nu'aiman berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar ke Basrah untuk berniaga. Bersama mereka ikut pula Suhaibid bin Harmalah yang bertugas membawa perbekalan. Nu'aiman meminta kepada Suhaibid agar diberi makanan, tapi ditolaknya karena bos mereka sedang tidak di tempat. "Tunggulah sampai Abu Bakar datang," kata Suhaibid. Nu'aiman jengkel, lalu mengeluarkan ancaman, "Tunggu pembalasanku." Nu'aiman lantas menemui beberapa orang, menawarkan budaknya dengan harga sangat murah, sambil membocorkan kelemahannya, yaitu budaknya sering mengaku dirinya seorang merdeka. Yang ditawari setuju. Lalu bersama Nu'aiman, mereka menuju ke tempat Suhaibid sedang duduk. Nu'aiman menunjuk kepadanya. Tentu saja Suhaibid berontak sambil mengatakan dirinya bukanlah budak. Tapi si pembeli bersikeras mengikatnya dan berkata, "Kami sudah paham sifatmu." Untung Abu Bakar segera datang dan urusan jadi gamblang. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi, beliau tertawa. Bahkan setiap beliau ingat atau diingatkan. Nu'aiman adalah pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Nabi pernah berkata, "Nu'aiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa." Peristiwa lucu ini terjadi setahun sebelum wafatnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aiman sering menghibur, bahkan ketika sakit sekalipun. Seperti ketika suatu hari, Nu'aiman dikabarkan sakit mata. Kemudian Nabi mengunjunginya. Ternyata Nu'aiman sedang asyik makan kurma. "Apa bolehkah makan kurma? Matamu kan sedang sakit," tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan santai, Nu'aiman menjawab, "Saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit, ya Nabi." Jawaban tersebut membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Cerita tentang Nu'aiman memberitahu kita bahwa Nabi adalah pribadi yang ceria, suka tertawa, bercanda, dan tidak melulu bersikap resmi. Beliau biasa bersenda gurau dengan para sahabat dan istri-istri beliau. Sayangnya, riwayat-riwayat tentang sisi manusiawi ini jarang diedarkan. Nabi digambar sebagai sosok yang lurus, kaku, dan hanya suka memberikan perintah atau gemar melarang-larang saja. Sebagai umat Nabi, kita berhasrat meneladaninya secara penuh. Kita meninggalkan sesuatu yang dibenci Nabi dan berusaha menyukai apa saja yang beliau senangi. Tapi kita sering melupakan sikap lapang dada dan humorisnya. Jadilah kita sedikit-sedikit merasa dihina, dilecehkan, lalu murka. Senyum dan tawa tidak hanya membuat jiwa menjadi cerah dan perasaan lega, ia juga mengembalikan kita sebagai manusia. Cuma manusia yang bisa melakukannya. Dan kita sudah rasakan, hari-hari ini, kebahagiaan dan keceriaan makin mahal harganya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.